Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagi yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi pesawat telepon ya. Mari kita lihat materinya. Di sini tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan definisi pesawat telepon, siswa mampu menjelaskan sejarah pesawat telepon, mampu merinci jenis-jenis pesawat telepon, mampu merinci komponen pesawat telepon, lalu mendemonstrasikan cara kerja pesawat telepon. Juga ada materi-materinya. Di sini ada definisi, sejarah, fungsi, jenis, komponen pesawat analog dan komponen pesawat mobile, juga cara kerja pesawat telepon. Kita mulai. Telepon di sini dari kata tele dan phone. Tele itu artinya jauh, phone itu artinya suara. Telepon adalah pesawat yang menggunakan listrik stakawat yang digunakan sebagai media bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan, menurut Wikipedia. Jadi ini alat komunikasi ya, kalau teman-teman tahu ya, alat komunikasi untuk kita berkomunikasi secara jarak jauh. Bagaimana sejarahnya? Jadi penemuan telepon dimulai dari Antonio Meucci di sini. Antonio Meucci telah mematenkan penemuan ya yang disebut sebagai sound telegraph itu tahun 1871. Lalu tahun 1875 perusahaannya Alexander Graham Bell ya memperoleh hak paten atas penemuan Meucci yang disebut dengan transmitter and receiver for electric telegraph. Ya. Lalu Alexander Graham Bell menemukan telepon dan mematenkannya. Ia berasal dari Amerika. Jadi sebenarnya penemu telepon itu tidak hanya Alexander Graham Bell ya, masih ada orang lain yang menemukan telepon tersebut. Dan tapi yang berhasil mematenkannya adalah si Alexander Graham Bell dengan perusahaannya si The Bell ya. The Bell itu adalah perusahaan dari Alexander Graham Bell. Dan tahun 1891 telepon dengan menggunakan nomor dial pertama kali dipakai. Dan tahun 1915 ini telepon dengan menggunakan sistem wireless ya. Dan sistem wireless ini pertama kali dipakai. Telepon pertama ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada tahun yang sama di sini juga Asa Gray ya, yang tadi saya sebutkan juga mengajukan paten untuk telepon. Tetapi yang diberi paten pertama adalah Bell ya, perusahaan Bell atau Bell Telephone Laboratories, yaitu yang digawangi oleh Alexander Graham Bell. Bentuk teleponnya kayak gimana? Bentuk teleponnya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi di bawahnya ada kayak seperti jarum ya, jarum. Terus ini corong suara, dan nanti jarum ini akan bergetar ya, bergetar lalu dia akan mengirimkan sinyal elektromagnetik di antara koil ini. Fungsinya, fungsi telepon yang pasti yang pertama ada melakukan menerima panggilan telepon, mengirim serta menerima pesan singkat, kemudahan serta kenyamanan dalam komunikasi jarak jauh, ada sarana penghubung jarak jauh, sarana sekaligus sumber informasi, membantu dalam proses interaksi, menjadikan pertukaran komunikasi dan informasi lebih cepat, ada alat penyaji informasi, implementasi pemakaian teknologi, menghemat biaya, memperluas ruang ekspresi, sarana penyajian yang informatif serta mendekatkan antar pribadi. Jenisnya apa saja? Jenis telepon di sini berdasarkan kapasitasnya ya. Ada multi button telepon yang memiliki banyak touch. Lewat telepon ini hubungan telepon yang masuk bisa diatur penyampaiannya terhadap orang yang akan dipanggil. Lalu ada single line telepon. Satu jalur telepon dapat digunakan sistem tut maupun putar angka. Jenis telepon satu ini banyak dipakai oleh masyarakat yang mempunyai fasilitas telepon di dalam rumah. Lalu ada loud speaking telepon yang menggunakan pengeras suara, yaitu telepon yang tak perlu dipegang pada waktu berbicara. Lalu ada hunting system telepon, satu nomor telepon yang bisa dipakai secara serentak dalam beberapa saluran. Juga ada IP telepon teknologi baru yang memakai protokol internet dalam pengoperasiannya.
di sini jenis-jenis telepon berdasarkan cara peletakannya ya. Ada wall phone, ini pasangnya di dinding. Terus ada table phone, ini biasanya ditaruh di atas meja. Lalu ada car telepon, ini telepon pada mobil ya, zaman dulu masih ada nih. Terus ada ship telepon, telepon yang biasanya digunakan di kapal. Lalu ada plane telepon ya, telepon pada pesawat. Jenis-jenis telepon berdasarkan jarak jangkauannya. Ada yang hubungan interlokal ya. Ini hubungan telepon antar dua orang dengan jarak yang lumayan jauh. Sebagai contoh hubungan antar kota maupun antar provinsi. Tapi masih dalam satu negara ya. Lalu ada hubungan lokal. Itu hubungan yang dikerjakan di lingkup daerah tertentu saja. Sebagai contoh di wilayah Banjarnegara, di hubungan telepon ini tak perlu memakai atau memutar kode wilayah di tempat yang akan dituju. Gitu ya, jadi hanya lokal wilayah tertentu saja. Misalkan 021 itu untuk wilayah Jakarta ya. Lalu ada hubungan internasional, hubungan telepon yang dilakukan dua orang dengan jarak yang melewati batas negara. Ini biasanya ada biaya tambahan ya, dan harus ada nomor kode sambungan khusus internasional dari negara yang akan dituju. Komponennya apa saja? Komponennya terdiri ada hook switch di sini, terus ada handset yang terdiri dari mikrofon dan speaker, ada ringer, juga ada keypad. Hook switch apa? Hook switch itu apa? Hook switch itu dia seperti saklar ya, Hook switch ini menghubungkan connect dan memutuskan disconnect telepon dari jaringan telepon. Jaringan hanya terhubung jika telepon diangkat. Gitu. Jadi pada saat kita telepon handsetnya kita taruh, itu hook switchnya sedang ditekan ya. Jadi pada saat itu terjadi disconnect ya. Kalau dia hand di sini handsetnya ditaruh gitu ya, ini hook switchnya akan tertekan ke bawah gitu ya. Terus speaker di sini juga ada speaker. Pada saat di handset ya, di handsetnya itu sinyal listrik dikonversikan menjadi sinyal suara gitu ya, atau ini speaker biasanya kita sebutnya sebagai transducer ya. Lalu ada mikrofon, ini mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik yang berfluktuasi sesuai gelombang suara aslinya. Mikrofon di sini memiliki diafragma di mana bunyi akan bervibrasi pada area ini. Jadi getaran suara akan dirubah menjadi energi listrik ya. Lalu ada ringer ya, biasa kalau telepon kan ada bunyi ya, tutut seperti itu. Nah, ini adalah ringernya yang berbunyi, berguna untuk memberitahu kita bila ada panggilan telepon. Lalu ada keypad, ini terdiri dari 12 button, terdiri dari digit 0 sampai 9 serta karakter bintang dan pagar. Pesawat telepon sendiri yang kita sedang membicarakan tentang telepon analog ya. Jadi di sini ada rotary phone dial. Dia fungsi untuk menekan tombolnya, kita memutar sesuai dengan posisi angkanya ya, dan diputarnya sampai ke sini, putarnya ke arah jarum jam ya, searah jarum jam sampai ke batas dialnya, dia akan berputar balik seperti itu. Pada tombol putar telepon, angka disusun dalam tata letak melingkar sehingga roda jari dapat diputar melawan tegangan pegas dengan satu jari, mulai dari posisi setiap digit dan memutar ke posisi berhenti jari tetap. Di sini adalah posisi berhentinya ya. Sudut putaran dial sesuai dengan digit yang diinginkan, gitu, seperti itu. Jadi pada saat diputar dia akan kembali, misalkan 021 berarti full nih, 0 sampai mentok, 2 mentok, 1 gitu, nanti akan berputar. Jadi dial seperti itu ada pegas baliknya ya. Nah, komponennya pesawat telepon di sini ada simple phone, terdiri dari ini ya, mikrofon, speaker, handset ini ya. Terus ada hook switch dan ada kabelnya. Sedangkan ada keypad phone, ya ada keypad phone di sini, ada touchstone-nya atau DTMF-nya yang kalau kita tekan ada suaranya ya. Ada handset, lalu ada duplex coil, juga ada hook switch-nya juga, dan ringer. Oke, ini diagram blok sederhana yang saya buat tentang komponen pesawat telepon. Di sini ada handset ya, terdiri dari receiver dan transmitter ya. Tadi ada
speaker dan mikrofon di situ. Lalu dia ada speech circuit, ya, ada rangkaian bicara, ya. Lalu ada hook switch di sini, ada dial, lalu ada ringer. Dan ini bersambung ke telepon line, ya. Ini diagram boxnya. Di sini ada receiver, kita mendengarkan dan berbicara, lalu akan diatur melalui balancing network. Di sini ada induction coil, ya, balancing network. Lalu setelah itu masuk ke dial network, ya, dial network. Ada switch hook di sini, switch hook yang akan memutuskan atau menyambungkan telepon, ya. Lalu jika kita ditelepon orang, maka ringer ini akan bergetar, ya, ringer ini akan bergetar, ya, atau mengirimkan sinyal bahwa ada panggilan seperti itu. Dan kita dial network ini akan terhubung ke tombol dial, ya. Sedangkan ini adalah diagram telepon keypad, ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada ringer circuit. Ini akan sambung ke subscriber loop, ya, subscriber loop ke jaringan, ya. Lalu ada on hook, off hook circuit atau rangkaian saklar tadi, off hook, on hook. Lalu ada equalizer circuit, ada hybrid di sini untuk mengatur receiver dan transmitter. Di antara off hook ini ada yang namanya DTMF, ya, dialing circuit pulse atau nada, ya, nada panggilan. Dan macam-macam perangkat telepon di sini. Yang pertama ada rotary dialing atau pulse dialing seperti ini. Lalu ada touch tone dialing atau dual tone multifrekuensi atau DTMF dialing. Pulse dialing, jadi ketika kita mendial nomor 8 pada pulse telepon, hook switch akan membuka dan menutup sebanyak 8 kali seperti itu. Jadi ini seperti ini, kita masukkan jari lalu putar sampai batasnya, ya, batas pulse. Dia akan kembali sesuai dengan pulsanya. Nah, di sini ada gambaran untuk pulse dialing. Tombol putar bekerja pada sistem berbasis pulsa, ya. Frekuensi pulsa ditentukan oleh nomor dial yang dipilih pemanggil. Dengan pengguna secara manual memutar dial ke titik tetap dengan jari mereka sebelum melepaskannya. Jadi pada saat melepaskan gitu, ya, terjadi pulsa, yaitu pegas recoil internal itu menghasilkan pulsa, ya, di sini, ya, menghasilkan pulsa listrik yang mengganggu aliran arus pada saluran telepon. Jadi jika kita memutar dial, contoh di sini 7, ya, maka dia akan mengirim 7 pulsa, ya, 7 pulsa dikirim ke saluran ke kantor switching, ya, seperti ini. Jadi kalau kita masukkan 7, maka akan ada 7 pulsa terkirim seperti itu, ya. Terus ada DTMF atau dual tone multifrekuensi. Di sini gambarannya adalah setiap baris dan kolom mempunyai nada tertentu, ya. Contoh angka 8 pesawat DTMF merupakan gabungan dua frekuensi, yaitu baris ketiga frekuensi 852 Hz dan kolom 2 yaitu frekuensi 1336 Hz. Signal suara pada telepon. Signal suara ada macam-macam, ada off hook, ada dial tone, ada ringback tone, ringing voltage, buzzy signal, on hook, dan flash. Masing-masing ada kegunaan masing-masing. Kalau off hook untuk memberitahu CO, ya, bahwa user ingin melakukan panggilan. Terus dial tone memberitahu user bahwa CO sudah siap melayani atau ready. Ringback tone memberitahu user bahwa telepon tertuju sedang berdering. Ringing voltage, tegangan tertentu yang dikirim untuk membunyikan bel. Lalu buzzy signal memberitahu user bahwa telepon tertuju sedang sibuk. On hook memberitahu CO bahwa user akan memutuskan sambungan gitu, ya. Terus ada flash, yaitu kombinasi on hook dan off hook. Frekuensi tone signal telepon. Di sini ada macam-macam frekuensi, bisa kalian lihat, ya, untuk dial. Frekuensinya DTMF, ya, itu 350 dan 440 Hz gitu, ya. Busy ada frekuensinya 480 dan 620 dan seterusnya. Ada ringback, PBX, congestion, reorder, saver, dan no such number.
proses pemanggilan telepon ya, kita lihat di sini. Oke, sebentar. Panggilan dasar on hook ya, yang terhubung ke jalur telepon hanya rangkaian bel saja. Jadi handset ini masih posisinya masih nempel ya dengan si board teleponnya itu ya, masih tertaruh gitu ya. Jadi kondisinya adalah di sini yang hanya rangkaian bel saja yang terhubung ke jalur telepon. Jadi panggilannya untuk panggilan. Lalu tegangan 48 volt DC tidak mampu membunyikan bel tegangan yang terdiri dari tegangan AC bel tersebut. Oke, ini masih dalam tegangan 48 DC, DC rangkaiannya terbuka dan tidak ada arus yang mengalir. Oke, ini local loop. Setiap pelanggan terhubung ke central office atau CO yang tadi kita lihat ya, CO melalui sepasang kabel local loop yang dinamakan T, tip, dan ring. Jika handset dalam posisi tersup atau on hook, switch hook pada cradle dalam posisi open, sehingga tidak ada arus mengalir dari CO melalui T dan R ke handset. Baliknya, jika handset dalam posisi diangkat atau off hook, ada aliran arus DC yang mengalir dari sentral ke pesawat pelanggan. Lalu di sini ada panggilan dasar atau off hook ya. Di sini off hook, jadi handsetnya terbuka ya, dia hooknya terbuka atau off. Di sini ada DC current dial tone ya, ada DC current, lalu dial tone teralirkan ke bagian telepon yang off hook. Yang terhubung ke jalur telepon adalah tip dan ring serta DTMF generator. Tegangannya adalah 9 sampai 12 volt DC. Jadi di sini pada saat kita angkat, kita tempelkan ke kuping kita, maka akan terdengar dial tone ya, atau dial tone sambungan seperti itu. Inisialisasi panggilan. Setelah pemanggil mendapatkan loop arus, diikuti nada dial ya, nada dial atau nada sambung yang dikirim oleh sentral. Nada dial menyatakan bahwa sentral siap menerima urutan nomor ya. Terus ada panggilan dasar dialing. Kita menekan digits ya, pulse atau tone ya, atau DTMF ya. Ini tetap tersalurkan arus DC di sini ya. Lalu kita tekan angkanya, lalu dia akan mengarah ke telepon switch. Di sini pelanggan dapat mengirim nomor-nomor pelanggan yang dituju melalui tombol tekan ya, atau dual tone multifrekuensi. Lalu panggilan dasar switching di sini. Kita lihat di sini masih off hook, arus DC. Di sini terjadi switching ke alamat ke port penerjemah ya, ke nomor yang dituju ya. Nah, di sini sentral merespon panggilan dari pemanggil ya dengan menyambungkan ke nomor yang dituju melalui beberapa jenis switch. Jika nomor yang dipanggil sedang off hook ya, atau sedang melakukan panggilan, maka sentral akan mengirim nada sibuk ya, busy tone ke pemanggil. Jadi kalau orang yang dituju lagi telepon orang lain, maka dia akan mengirim nada sibuk. Terus jika nomor yang dipanggil sedang on hook ya, atau handsetnya tertaruh gitu ya, sentral mengirim nada panggil atau ringtone ke pelanggan yang dipanggil dan mengirim ringback tone ke pemanggil. Jadi telepon yang dituju berdering, kita juga mendapat ringback tone ya. Jadi kondisinya sedang melakukan panggilan. Lalu talking. Nah, di sini dua-duanya dia off hook ya, handsetnya off hook, dua-duanya sedang melakukan. Di sini ada voice energy dan DC current yang tersalurkan ya, energi suara dan arus DC. Tuh, ini terjadi proses pembicaraan. Jawab panggilan. Jika yang dipanggil merespon dengan mengangkat handset, maka arus diberikan dari sentral ke pesawat yang dipanggil. Sentral akan mematikan ringtone dan ringback tone. Dan selanjutnya kita bisa mengirim suara ya, respon suara. Percakapan. Pada saat yang dipanggil sudah mengangkat handset dan rekan sudah memberi respon pada panggilan, maka sentral memberikan jalur khusus bagi sepasang pelanggan tersebut. Jalur ini tetap dipertahankan sampai salah satu pelanggan meletakkan handset. Mengakhiri percakapan, panggilan akan berakhir jika salah satu dari sepasang pelanggan tersebut meletakkan handset. Sinyal on hook yang dihasilkan akibat pelanggan meletakkan handset memberitahu sentral untuk melepas koneksi saluran. Baik, terima kasih materi untuk pesawat telepon hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.